Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang beranggotakan Aditya Muhammad Abkar, NIM 05, Almasama Firdaus, NIM 11, Andrea Salsalova, NIM 13, Anissa Ratna Kumala, NIM 18, Anissa Cahyaning Rizky, NIM 19, dan Peti Mustika Sari, NIM 26, isi mempresentasikan mengenai rancangan laporan pengembangan teknologi pembelajaran yang kami beri judul Modul Digital Pembelajaran Secara Lokal Pertempuran 4 Hari di Surakarta berbasis inquiry. Nah, untuk pertama, di sini ada ringkasan yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan teknologi pembelajaran yang berupa modul digital dalam pembelajaran. Pada modul tersebut diisi dengan model yang sangat menarik dan mampu membuat siswa menjadi semangat dalam belajar dan guru pun semangat untuk mengajar materi yang diajarkan. Modul digital ini dikembangkan dengan menggunakan Flip sehingga mampu menarik para siswa untuk belajar dan mencari informasi yang ada di dalamnya. Di dalam Flip ini juga disisipkan gambar-gambar materi yang dibahas. Dengan adanya gambar ini, diharapkan para siswa mampu menganalisa kejadian yang terjadi pada peristiwa tersebut dan juga pada flip ini di dalamnya terdapat materi penjelasan sehingga dengan adanya materi dan gambar para siswa juga mampu memahami setiap gambar melalui penjelasan yang ada di modul digital ini. Isi dari modul digital berupa flip ini adalah materi. Dengan adanya materi, para siswa mampu terlebih dahulu menganalisa setiap peristiwa yang terjadi dan menjadi pendahuluan para siswa untuk mengenal materi terlebih dahulu lalu didukung dengan adanya gambar yang ada. Ringkasan materi ini berisi tentang uraian singkat mengenai materi yang akan dibahas, lalu dilanjutkan dengan adanya latihan soal yang berisi pilihan ganda dan uraian. Diharapkan para siswa setelah memahami materi yang dibahas, di awal selanjutnya siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah berupa soal-soal yang diberikan. Dengan adanya modul ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar mengajar di dalam pembelajaran sejarah, sehingga pembelajaran sejarah tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan lagi. Dengan adanya modul digital yang berupa flip ini mampu menarik para siswa untuk belajar sejarah, mengingat pelajaran sejarah sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian memasuki tahap analisis. Dalam tahap analisis terdapat kondisi nyata, kondisi yang diinginkan, dan penyebab. Untuk kondisi nyata yang pertama adalah rendahnya pengetahuan kognitif siswa mengenai sejarah lokal atau sejarah pertempuran 4 hari di Surakarta, di mana 30% dari 36 siswa mengalami rendahnya pengetahuan kognitif. Untuk kondisi yang diinginkan adalah diharapkan adanya peningkatan pengetahuan kognitif siswa mengenai sejarah lokal yang berisikan sejarah pertempuran 4 hari di Surakarta. Yang kedua adalah terbatasnya referensi pembelajaran lokal pada pertempuran 4 hari di Surakarta. Untuk kondisi yang diinginkan adalah tersedianya referensi pembelajaran sejarah lokal, yakni sejarah pertempuran 4 hari di Surakarta. Penyebab dari dua kondisi nyata tersebut adalah referensi yang dibutuhkan sangat terbatas, ketersediaan dan apabila tersedia di pasaran ataupun e-commerce, harga yang tercantum cukup mahal dan sumber di internet juga masih terbatas. Kemudian, pada kebutuhan peserta didik, yang pertama adalah digitalisasi referensi pembelajaran secara lokal dengan teknologi modul dan alatnya berupa handphone, laptop, dan komputer. Memasuki tahap perancangan, yakni desain. Jadi pada tahap ini, perancangan atau desain memuat laporan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan selama tahap perancangan beserta draft produk yang dikembangkan. Pada tahap ini, terdapat tujuan teknologi pembelajaran. Berdasarkan identifikasi permasalahan, yakni masih kurangnya sumber ajar dan bahan ajar yang kurang interaktif, mengakibatkan tujuan pembelajaran belum tercapai. Maka dari itu, siswa membutuhkan media interaktif dan sumber ajar yang lebih lengkap seperti penggunaan modul digital. Dengan begitu, modul digital pada pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 KD 3.10 yang membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah lokal.
Penggunaan modul digital pada materi pertempuran 4 hari di Surakarta ini digunakan agar siswa lebih antusias saat belajar dibandingkan sebelumnya hanya menggunakan media pembelajaran LKS. Kemudian, berdasarkan judul yang kami pilih, menghasilkan landasan teori sebagai berikut. Yang pertama, modul digital merupakan sebuah publikasi teks, gambar, serta video inspiratif dalam bentuk digital yang dibuat dan diterbitkan serta dapat dibaca dimanapun dan kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop. Kemudian, literasi menurut Herlina tahun 2015 merupakan suatu kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Kegiatan literasi akan menumbuhkan kesadaran kritis untuk mempelajari suatu hal yang baru. Kemudian, sejarah lokal merupakan suatu kajian sejarah tentang kejadian-kejadian yang bersifat lokal. Lokal yakni suatu wilayah kecil yang dibatasi dengan wilayah teritorial, keseragaman budaya, yang terkadang secara tidak jelas dan berhimpitan. Keunikan sejarah yang ada di lingkungannya juga dapat dipertimbangkan menjadi suatu bagian dari kearifan lokal. Sehingga kita juga dapat belajar dari aspek simbolik yang umumnya syarat dengan peristiwa sejarah lokal. Metode pembelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada bagaimana proses berpikir secara kritis dan analitis dapat terjadi dengan tujuan untuk mencari dan memperoleh sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian memasuki draft awal. Draft awal ini disusun berdasarkan sistematika yang diterapkan oleh Dwi Rahdinta pada tahun 2016. Adapun format kerangka modul adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman sampul. Kemudian terdapat kata pengantar dan peta konsep modul. Kemudian pada tahap pendahuluan berisikan deskripsi, prasyarat, dan petunjuk penggunaan modul. Pada tahap pembelajaran, berisikan rencana belajar siswa, kegiatan belajar, tujuan kegiatan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, tugas, tes formatif, kunci jawaban formatif, dan lembar kerja. Yang ketiga, pada tahap evaluasi, berisikan cognitive skill, psikomotor skill, attitude skill, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Kemudian pada bagian penutup, berisikan materi pembelajaran dalam modul akan memuat gambar dengan beragam variasi agar menarik siswa sehingga lebih memahami materi. Melibatkan banyak indera karena peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam. Modul dirancang dengan memperhatikan taksonomi Bloom secara bertingkat sehingga target pembelajaran dapat terukur. Pembelajaran dirancang agar peserta didik diberi kegiatan untuk berpikir kritis tetapi efektif sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kita juga menyertakan link modul berbentuk flip pada laporan ini. Memasuki draft brief. Dalam draft brief, kami menyertakan gambar yang terdapat pada link flip yang telah kami sertakan. Pada halaman pertama pada flip, kami memberikan cover dengan judul modul pembelajaran sejarah lokal, serangan umum 4 hari di Surakarta. Kemudian terdapat pula peta konsep yang memuat materi-materi pembelajaran sejarah lokal. Terdapat pula tujuan yang pada flip ini telah kelompok kami buat juga dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang pada awal penjelasan tadi telah disampaikan. Kemudian terdapat juga petunjuk penggunaan modul, di mana peserta didik diarahkan untuk memahami seluruh isi modul dan mengisi evaluasi untuk mengukur kemampuan memahami siswa. Hal tersebut dilakukan dengan perintah mengerjakan soal secara mandiri, tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu dan mencocokkan hasil jawaban di bagian pembahasan soal. Kemudian masuk pada pembahasan materi. Dalam flip yang kami buat, terdapat pembahasan materi yang dibagi menjadi 4 poin, yaitu awal pertempuran, puncak pertempuran, akhir pertempuran, dan dampaknya bagi masyarakat Surakarta. Di mana secara singkat, pertempuran 4 hari di Surakarta merupakan perang terakhir di Pulau Jawa pada Revolusi Kemerdekaan II.
Perang yang terjadi selama 4 hari 4 malam pada 7–10 Agustus 1949 menunjukkan bahwa tekad rakyat Kota Solo beserta dengan TNI dan pasukan tentara pelajar dapat mempertahankan kemerdekaan sangat luar biasa. Melalui perang gerilya dan pertempuran 4 hari di Kota Solo dapat membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan militer Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Berikut merupakan materi-materi yang telah kami rangkum dalam modul digital. Setelah adanya materi, dalam Flip kami juga mencantumkan beberapa latihan soal. Setelah adanya materi yang tersusun rapi, terdapat latihan soal berupa soal pilihan ganda, uraian, dan tugas observasi yang dilengkapi dengan pembahasan pada tiap soalnya. Pada bagian akhir, kelompok kami juga menyertakan kunci jawaban agar siswa dapat mengetahui mana jawaban yang tepat dan salah untuk melakukan perbaikan. Setelah adanya tahap desain, kelompok kami juga mencantumkan tahap pengembangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan program modul digital sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan judul dari prototype berupa M-modul, yaitu pengembangan modul digital pembelajaran secara lokal, pertempuran 4 hari di Surakarta berbasis inquiry. Yang kedua adalah menuliskan tujuan dari teknologi pembelajaran. Yang ketiga adalah menemukan landasan teori. Kemudian yang keempat adalah menentukan prosedur penelitian, di mana dalam prosedur penelitian terdapat beberapa langkah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, penulis harus menemukan permasalahan yang akan diteliti melalui studi pendahuluan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, peneliti harus mengadakan penelitian ke lapangan agar mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian kali ini, kita mengambil sampel yakni para siswa di SMA Batik 1 Surakarta, tepatnya di kelas 11 IPS 3. Kemudian, pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, setelah adanya tahap pelaksanaan, terdapat tahap pelaporan dan penyelesaian, di mana peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh, diolah, dan membuat pelaporan yang sesuai dengan sistematika dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, dalam tahap pembuatan modul digital pembelajaran sejarah lokal materi pertempuran 4 hari di Surakarta berbasis inquiry, peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan konten materi dalam modul digital, di mana model pembelajaran desain berbasis inquiry, yaitu dengan menggunakan modul digital, kelompok kami memilih Flip agar dapat memudahkan siswa untuk memahami materi serta memudahkan akses bagi siswa. Kemudian, terdapat pembuatan flower chart, di mana flower chart dibuat untuk tujuan memudahkan langkah-langkah penyusunan modul yang dibuat secara berurutan sehingga setiap tahap atau prosesnya dapat digambarkan dengan jelas. Modul digital terdiri dari 6 pilihan menu utama, yaitu kata pengantar, pendahuluan, pembelajaran, evaluasi, penutup, dan daftar referensi. Kemudian terdapat pembuatan storyboard. Nantinya, pada storyboard memuat tampilan sistematis mengenai urutan, diawali dengan cover yang menarik sebagai pembuka, kata pengantar, materi, hingga pada daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah pembuatan modul digital, di mana pembuatan modul digital pembelajaran sejarah lokal kami buat dengan menampilkan Flip yang akan di-share kepada peserta melalui WhatsApp ataupun melalui media lain yang dapat diakses oleh siswa.
Setelah memasuki tahap pengembangan, kita akan memasuki ke tahap implementasi atau implementation. Yang pertama, peserta didik dan guru melakukan pembelajaran di kelas dan menjelaskan materi mengenai peristiwa 4 hari di Surakarta. Yang kedua, peserta didik membuka modul yang berbentuk flip dalam bentuk PDF. Setelah membuka, peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang ada di materi pertempuran 4 hari di Surakarta, peta konsep pembelajaran, dan petunjuk penggunaan modul dalam pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, peserta didik dapat melihat materi-materi sesuai dengan peta konsep dan pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, peserta didik yang sudah membaca keseluruhan materi di modul dapat melatih pemahaman dan latihan soal yang kemudian dikoreksi bersama oleh guru untuk melihat kesalahan yang ada dan kemudian dikoreksi bersama. Kemudian ada tahap evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini, hasil dari diskusi produk e-modul kami dinilai, direview, atau dievaluasi oleh ahli, yang mana dalam hal ini dosen mata kuliah dan uji coba kelas kecil yakni dari kelompok 1. Dari hasil evaluasi tersebut, kami bisa mengetahui apa kekurangan atau kesalahan yang ada pada produk e-modul kami. Untuk kami perbaiki atau kami revisi agar menghasilkan produk e-modul yang lebih baik dan layak untuk digunakan oleh semua guru agar pembelajaran tidak membosankan. Agar siswa juga bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa merasa bosan. Kemudian setelah kami revisi, e-modul yang telah kami dikirim sudah dihapus dan diganti dengan e-modul yang baru dengan link sebagai berikut, yang mana sudah kami sertakan. Kelompok kami juga menambahi laporan tahap desain dengan mengganti atau merubah sesuai kritik dan saran dari ahli dan uji coba kelas kecil, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, ahli peta konsep diletakkan setelah tujuan. Dari komentar tersebut sudah direvisi oleh Mbak Anissa dengan peta konsepnya dipindah dan diletakkan setelah tujuan. Yang kedua, uji coba kelas kecil, yang mana dalam modul belum dicantumkan mengenai KD dan capaian pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa, untuk perbaikan bisa ditambahkan. Dari komentar tersebut sudah direvisi dengan mencantumkan KD dan capaian pembelajaran dalam e-modul. Selanjutnya, penulisan modul perlu diperhatikan mengenai spasi dan paragraf menjorok karena mempengaruhi kenyamanan membaca siswa. Dari komentar tersebut sudah direvisi dengan merapikan penulisan yang ada di e-modul agar nyaman dibaca oleh siswa. Kemudian latihan soal berupa hafalan mungkin bisa ditingkatkan menjadi soal-soal HOTS. Komentar tersebut sudah direvisi dengan merubah ke soal-soal HOTS. Dalam modul isi belum banyak mencantumkan kutipan baik itu di dalam paragraf atau body note maupun catatan kaki. Padahal itu bisa memacu siswa agar dapat mengeksplor pengetahuan lebih banyak lagi. Nah, dari komentar tersebut sudah direvisi dengan mencantumkan kutipan di dalam paragraf atau body note maupun catatan kaki agar memacu siswa untuk mengeksplor pengetahuan lebih banyak lagi. Dan mungkin di dalam penjelasan materi dapat disisipkan pertanyaan-pertanyaan menarik agar siswa dapat ikut serta mengamati dan menganalisis bagaimana peristiwa serangan umum 4 hari di Surakarta. Nah, dari komentar tersebut sudah kami revisi dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan menarik agar siswa dapat ikut serta mengamati dan menganalisis bagaimana peristiwa serangan umum 4 hari di Surakarta. Selanjutnya, penjelasan produk. Buku digital merupakan sebuah publikasi, teks, dan gambar serta video inspiratif di dalam bentuk digital yang dibuat dan diterbitkan serta dapat dibaca maupun dan kapanpun, menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop. Buku digital adalah suatu evolusi dari buku cetak yang digitalisasikan dan merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan yang menghadirkan sebuah buku yang praktis dan efisien serta dapat dibuka dimanapun dan kapanpun. Dan kegiatan literasi akan menumbuhkan kesadaran kritis untuk mempelajari suatu hal yang baru atau mengasimilasikannya dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, kelompok kami di sini akan membuat modul digital pembelajaran secara lokal materi pertempuran 4 hari di Surakarta berbasis inquiry, yang mana dilakukan dengan tahap pembuatan modul yang disusun
berdasarkan sistematika yang dibuat oleh Dwi Rahmadianta tahun 2016. Nah, kemudian untuk analisis SWOT-nya, yang pertama kekuatan atau strength, yang mana pertama kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari produk ini. Produk modul dapat dibaca oleh siapa saja atau bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian produk modul memuat materi yang memungkinkan digunakan dalam pembelajaran dan sudah sesuai materi. Yang ketiga, teknologi yang digunakan juga mudah digunakan. Dan yang keempat, memiliki tampilan yang menarik. Untuk kelemahannya atau weakness, kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kualitas produk, yang mana modul memiliki font yang terlalu kecil dan spasinya kurang rapi. Dalam isi modul belum banyak mencantumkan kutipan baik itu di dalam paragraf atau body note maupun catatan kaki. Kemudian ketiga ada peluang atau opportunities. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang berkontribusi pada keberuntungan produk. Yang mana modul digital ini digunakan di sekolah menengah atas di Indonesia sebagai belajar pembelajaran sejarah. Modul digital ini dapat digunakan pula untuk keperluan edukasi masyarakat. Yang terakhir, ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat dikendalikan, yang mana modul ini sangat mudah dikopi oleh orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.